Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana memetakan area terbakar atau burned area menggunakan citra Sentinel-2. Sekaligus nanti menghitung emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan citra Sentinel-2. Video tutorial ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah memetakan area terbakar. Bagian kedua adalah menghitung emisi karbon yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Untuk menonton video bagian kedua, silahkan klik link pada deskripsi video di bawah. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pemetaan area terbakar atau burned area menggunakan citra Sentinel-2 MSI. Terdapat banyak metode untuk memetakan area terbakar menggunakan citra Sentinel-2. Tetapi metode yang kami pilih adalah Relativized Burn Ratio atau RBR, di mana RBR sendiri diformulasikan NBR pre-fire dikurang NBR post-fire dibagi NBR pre-fire ditambah 1,001. Pre-fire ini maksudnya citra sebelum terbakar, sedangkan post-fire adalah citra setelah terbakar. NBR atau Normalized Burn Ratio sendiri diformulasikan near infrared dikurang short wave infrared 2 dibagi near infrared ditambah short wave infrared 2. Referensi untuk formula-formula ini dapat Anda lihat pada deskripsi video di bawah. Silahkan Anda telusuri sendiri literaturnya. Sebenarnya, informasi area terbakar atau burned area sudah tersedia di internet dan dapat kita download secara gratis. Misalnya produk Modis MCD 64A1V6 ini yang dapat kita download dari server Earth Explorer. Hanya saja produk Modis ini resolusi spasialnya sangat kasar, yaitu 500 meter. Sehingga untuk keperluan tertentu, khususnya pada skala detail, produk Modis ini tidak mencukupi. Oleh sebab itu, kita harus mengekstrak burned area atau area terbakar sendiri dengan menggunakan citra yang resolusi spasialnya lebih tinggi, misalnya citra Sentinel-2. Sebagai contoh kasus di dalam video ini, kita akan memetakan area terbakar di Kota Banjarbaru pada kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019. Citra sebelum terbakar atau pre-fire direkam pada tanggal 30 Juni tahun 2019. Sementara citra setelah terbakar atau post-fire direkam pada tanggal 13 September 2019. Bisa kita lihat di sini perbedaan antara citra sebelum terbakar dan citra setelah terbakar. Bahkan pada citra setelah terbakar, kejadian kebakarannya masih bisa terlihat. Langkah pertama, kita akan menghitung Normalized Burn Ratio atau NBR pada masing-masing citra. Sebab pada formula yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita memerlukan NBR pre-fire dan NBR post-fire. Kita hitung NBR pre-fire dulu. Klik citra sebelum terbakar, kemudian raster ban mat. Misalnya diberi nama NBR pre-fire. Tentu saja namanya tidak harus seperti ini ya. Sembarang nama boleh asal informatif dan sesuai konteks. Sekarang kita masukkan formula NBR. NBR adalah near dikurang SWIR 2 dibagi near ditambah SWIR 2. Pada citra Sentinel-2, near adalah band 8 dan SWIR 2 adalah band 12. Baik, kita klik OK, kemudian OK. Nah, ini adalah NBR pre-fire. Selanjutnya adalah NBR post-fire.
kita klik citra setelah terbakar, raster, bandmask, kemudian NBR post fire. Kita masukkan formulanya, NIR dikurang SWIR 2 dibagi NIR ditambah SWIR 2. Oke dan oke. Nah, ini adalah NBR post fire. Baik, kita tutup dulu tampilan citranya agar tidak terlalu memenuhi layar. Langkah berikutnya, tentu saja kita hitung relativized burn ratio atau RBR. Kita beri nama RBR. Kita masukkan formulanya. RBR adalah NBR pre-fire dikurang NBR post-fire dibagi NBR pre-fire ditambah 1,001. Seperti ini kira-kira implementasi formula RBR pada software Snap. Selanjutnya klik OK dan OK. Baik, ini adalah RBR. Pada citra RBR ini, kenampakan yang cerah merupakan area yang terbakar. Citra RBR sendiri memiliki nilai piksel pada rentang minus 0,5 sampai dengan positif 1,3. Langkah terakhir, kita akan mengklasifikasikan tingkat keparahan kejadian kebakaran hutan dan lahan pada area terbakar yang sudah kita ekstrak menggunakan metode RBR. Metode klasifikasi yang kita gunakan adalah milik United States Geological Survey atau USGS. Ini adalah klasifikasinya, di mana metode USGS ini mengkelaskan tingkat keparahan kebakaran sampai dengan 7 kelas ya. Baik itu yang tidak terbakar, terbakar sangat parah, maupun wilayah yang ditumbuhi vegetasi kembali setelah terbakar. Baik, kita klasifikasikan. Agar proses klasifikasinya lebih interaktif dan dapat langsung di layout menjadi peta, ada baiknya proses klasifikasinya kita lakukan di dalam software GIS, misalnya ArcGIS. Agar dapat dibuka di ArcGIS, tentu saja citra RBR ini harus kita ekspor dulu menjadi format GeoTIFF. Tetapi sebelum kita ekspor menjadi GeoTIFF, sebaiknya kita cek dulu nilai statistik dari citra RBR ini. Hal ini untuk mencegah rentang nilai yang tidak valid. Klik panel Color Manipulation, kemudian klik Sliders. Pada Sliders, klik Rough Statistic. Yes. Nah, jika kita perhatikan, sepertinya rentang nilainya tidak valid. Karena nilai valid untuk RBR adalah minus 0,5 sampai dengan 1,3. Ini nilai minimumnya minus 85. Jangan khawatir, hal yang seperti itu biasa terjadi. Nilai yang invalid seperti itu biasanya muncul karena ada masalah teknis pada citra satelit, utamanya karena kehadiran awan. Tentu saja, nilai yang invalid tersebut harus kita koreksi agar hasilnya nanti seperti yang kita inginkan. Caranya, klik raster, bandmask, misalnya kita beri nama RBR final, kemudian klik edit expression. Pada kolom expression kita masukkan ekspresi if RBR lebih dari sama dengan minus 0,5 dan RBR else none. Nah, seperti ini ekspresinya. Ini akan membuang nilai
yang tidak valid. Oke, kemudian oke. Kita cek lagi pada panel color manipulation. Kita klik rough statistik. Nah, sekarang nilainya valid. RBR final yang sudah valid nilainya inilah yang nanti akan kita ekspor menjadi GeoTIFF. Caranya RBR final kita convert band dulu, kemudian klik file, export, GeoTIFF, BigTIFF. Tentukan lokasi penyimpanan, kemudian klik subset, band subset. Karena yang kita perlukan hanya RBR final, maka yang lain tidak perlu dicek. Kemudian klik OK, export, produk. Sambil menunggu hasilnya, kita buka aplikasi ArcMap terlebih dahulu. Baik, prosesnya sudah selesai. Sekarang kita tambahkan citra RBR final yang sudah menjadi GeoTIFF tadi ke dalam aplikasi ArcMap. Nah, ini adalah citra RBR yang sudah kita buka menggunakan aplikasi ArcMap. Sekarang kita klasifikasikan tingkat keparahan kejadian kebakaran hutan dan lahan menurut metode USGS. Klik kanan citra RBR final ini, kemudian Properties. Pastikan klik tab Simbology, kemudian klik Classified. Selanjutnya klik Classify. Pada bagian Classes, pilih jumlah kelas 7. Selanjutnya, rentang nilai pada masing-masing kelas kita atur sesuai kriteria USGS. Tentu saja bagi yang sudah familiar dengan aplikasi ArcGIS, sudah tahu bahwa yang dimasukkan di sini adalah batas atas dari masing-masing kelas. Untuk kelas yang pertama, itu nilainya adalah minus 0,5 sampai dengan minus 0,251. Yang kita masukkan adalah minus 0,251 yang merupakan batas atas dari kelas itu. Kita lanjutkan sampai pengisiannya selesai pada masing-masing kelas. Baik, proses pengisian nilainya sudah selesai. Selanjutnya klik OK. Kemudian pada bagian color ramp bisa kita pilih skema warna yang diinginkan. Klik Oke. Tentu saja hasil klasifikasi ini masih belum informatif karena masih berupa angka-angka. Ini harus kita isi dulu dengan klasifikasi tingkat keparahan kebakaran berdasarkan kriteria USGS. Caranya adalah klik kanan Properties. Kemudian kita isi pada bagian label. Misalnya untuk yang pertama ini adalah Enhance Regrowth High Post Fire. Begitu seterusnya sampai proses pengisiannya selesai. Proses pengisiannya sudah selesai, selanjutnya klik Apply dan OK. Nah, ini sudah selesai proses pemetaan area terbakar atau burned area. Bisa kita lihat di mana tingkat kejadian kebakaran hutan lahan yang paling parah. Demikian video tutorial pada bagian yang pertama ini. Jangan lupa tonton bagian yang kedua.